Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, saya perlu mengingatkan, video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda masing-masing. Saya berharap pembahasan kali ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan properti, khususnya PT Perdana Gapura Prima Tbk atau GPRA. Yuk, langsung saja kita mulai. Profil perusahaan. PT Perdana Gapura Prima Tbk adalah salah satu pengembang properti nasional. Didirikan tahun 1980 oleh Gunarso Susanto Tanuwijaya. Awalnya bernama PT Perdana Gapura Mas, Akta Notaris 1987, lalu berubah nama menjadi GPRA di tahun 1999. Bidang usaha meliputi perumahan, apartemen, pusat perbelanjaan, hotel, kondotel, dan proyek mixed use. Salah satu ciri khas GPRA adalah agresif mengembangkan proyek di wilayah sekitar Jabodetabek dan beberapa kota besar lainnya. Perusahaan ini sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia sehingga sahamnya bisa diperdagangkan publik dengan kode GPRA. Anak usaha dan struktur bisnis. GPRA memiliki banyak anak usaha yang fokus di proyek berbeda. Mari kita lihat. 1. PT Mandiri Bangun Konstruksi. Pembangunan apartemen di Jakarta. Total aset 131 miliar, kepemilikan GPRA 99,9%. 2. PT Megapolitan Gapura Prima. Perumahan di Bekasi sejak 2013. Aset 105 miliar rupiah. 3. PT Pacific Exintrico. Proyek perumahan di Bekasi, aset 65 miliar rupiah. 4. PT Dinamika Karya Utama. Apartemen di Tangerang, aset 250 miliar rupiah. 5. PT Sumberdaya Nusapala. Pusat perbelanjaan di Jakarta. Aset 376 miliar rupiah. 6. PT Ciawi Megah Indah. Kondotel di Ciawi. Aset 184 miliar rupiah. 7. PT Gapura Pakuan Properti. Proyek perumahan baru di Pakuan. Aset 103 miliar rupiah. 8. PT Bella Indah Gapura. Perkantoran dan apartemen di Jakarta, aset 71 miliar rupiah. 9. PT Graha Azura, apartemen di Jakarta, aset 160 miliar rupiah. Terlihat jelas bahwa GPRA bukan hanya mengandalkan satu proyek, tapi sudah cukup terdiversifikasi. Namun, sebagian besar masih terfokus di sektor residensial dan apartemen, yang memang erat dengan siklus ekonomi. Pemegang saham. PT Abadi Mukti Guna Lestari memegang 61,6% saham atau 2,63 miliar lembar saham. Masyarakat non-warkat 25,42% atau 1,09 miliar lembar saham. PT Pacific Exintrico 6,3%. PT Karisma Andalas Putra 5,58%. Lainnya minoritas. Artinya, perusahaan ini dikendalikan oleh pemegang mayoritas, sementara free float sekitar 25%. Bagi investor retail, free float ini lumayan liquid tapi tidak terlalu besar. Laporan keuangan Q2 2025. Income Statement TTM. Pendapatan 469 miliar rupiah, gross profit 324 miliar rupiah, margin kotor sekitar 50%. EBITDA 187 miliar rupiah. Laba bersih 125 miliar rupiah, artinya net profit margin sekitar 8,5%. Perusahaan masih bisa menghasilkan laba positif, meski margin cenderung tipis. Balance sheet, total aset 1,973 triliun rupiah, liabilitas 580 miliar rupiah, ekuitas 1,322 triliun rupiah, cash 71 miliar rupiah, cukup terbatas dibanding total aset. Debt to equity ratio rendah 0,23%. Current ratio sangat tinggi 5,24%. Artinya GPRA liquid secara jangka pendek. Cash flow. Arus tes operasi sama dengan nol. Ini jadi catatan besar. Investasi keluar 127 miliar rupiah. Pendanaan masuk 11 miliar rupiah. Free cash flow negatif 52 miliar rupiah. Meskipun laba bersih positif, arus kas operasionalnya tidak mendukung. Ini resiko utama di sektor properti karena revenue sering masih dalam bentuk piutang proyek. Profitabilitas dan pertumbuhan.
Gross profit margin 50,56%, cukup sehat. Operating margin 24,5%. Net profit margin 8,5%, meskipun lebih tipis. YoY revenue growth minus 40%. Penurunan cukup dalam. Gross profit minus 14%, tapi net income YoY naik 5%. Artinya ada efisiensi biaya. Dividen. GPRA termasuk rajin memberi dividen meski kecil. 2021 dan 2022, 1 per saham. 2023 dan 2024, 5 per saham. Dengan harga saham sekarang, yield 3,3%. Payout ratio 23,6%. Artinya, masih menyisihkan laba untuk ekspansi. Valuasi. PER TTM hanya 5,17, jauh di bawah rata-rata IHSG 9,04. Ini menunjukkan saham relatif murah. PBV 0,49, saham diperdagangkan di bawah nilai buku. Earning yield tinggi 19,36%. PEG ratio sangat rendah, 0,13, indikasi undervalue. Meski perlu hati-hati karena growth revenue justru negatif. Dengan valuasi ini, GPRA bisa disebut murah secara fundamental, tapi kita perlu melihat faktor resiko, solvabilitas dan efisiensi. Debt to equity ratio rendah, 0,23%. Interest coverage 5,11, masih aman. Altman Z-score 8,5, jauh dari potensi bangkrut. ROE 9,46%, moderat, tidak terlalu tinggi. ROA 6,34%. Tapi, efisiensi aset rendah. Aset turnover hanya 0,24. Properti memang cenderung padat aset. Resiko dan tantangan. Penurunan revenue hampir 40% YoY, tanda demand sedang melambat. Cash flow operasional 0. Ini rawan di tengah banyak proyek berjalan. Siklus properti sangat tergantung ekonomi makro, suku bunga, dan daya beli masyarakat. Meski valuasi murah, investor harus siap menghadapi fluktuasi jangka pendek. Jadi teman-teman, GPRA adalah developer properti dengan portofolio luas dari apartemen, perumahan, hingga pusat perbelanjaan. Secara valuasi, saham ini terlihat sangat murah dengan PER rendah dan PBV di bawah 1. Profitabilitas masih ada, dividen rutin dibagikan, dan neraca relatif sehat dengan utang rendah. Namun, resiko utama ada di cash flow operasional yang lemah serta penurunan pendapatan yang cukup tajam. Investor yang masuk ke saham ini harus siap dengan siklus industri properti dan volatilitas pasar. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk menambah wawasan teman-teman dalam menganalisa saham properti, khususnya GPRA. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Saham Cuan agar tidak ketinggalan analisa saham berikutnya.